cook and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA di rumah, hari ini saya akan masak sup ayam yang biasa pemirsa masak di rumah, namun saya akan menyajikannya sesuai dengan standar chef internasional. Pada hari ini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, di mana saya menggunakan ayam yang berukuran 1,1 kilo, saya potong menjadi 12 bagian. Nah, pemirsa di rumah dapat menyesuaikan sup ayam ini dengan potongan menjadi 6, 8, 12, ataupun 16. Nah, selanjutnya saya menggunakan sayurannya, kita menggunakan wortel, kentang, buncis, ada tomat, seledri, dan daun bawang. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan teknik blanching. Teknik blanching adalah teknik membuang kotoran dari satu bahan, sehingga makanan tersebut itu akan lebih bersih dan nutrisinya akan tetap terjaga. Banyak masyarakat yang keliru pada teknik blanching ini, di mana teknik blanching ini yang benar adalah kita menggunakan medianya adalah air yang dingin, bukan dilakukan pada media air yang panas, sehingga ayam tersebut dapat keluar secara sempurna, kotoran dan nutrisinya akan tetap terjaga. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan air dingin. Langkah pertama adalah kita menyiapkan air dingin. Nah, airnya itu kita harus sesuaikan dengan kondisi bahan yang kita gunakan. Jadi, bahan tersebut harus terendam dengan air. Nah, di sini kita masukkan ayamnya. Ayamnya tersebut harus terendam dengan air. Kenapa harus terendam dengan air? Agar dia dapat merata pada saat proses blanchingnya. Selanjutnya, kita akan tambahkan garam. Fungsi dari garam ini adalah untuk membuka pori-pori ayam tersebut agar dapat keluar secara sempurna. Nah, kita masukkan garam tersebut, jangan terlalu banyak ya, pemirsa di rumah. Karena garam ini ntar akan memberikan efek asin pada ayam tersebut. Oke, selanjutnya kita panaskan dan kita tunggu sampai 3-4 menit. Bumbu-bumbu yang kita gunakan adalah bawang putih. Nah, bawang putih ini kita chop. Nah, pemirsa di rumah, teknik-teknik yang tadi saya pergunakan adalah teknik-teknik yang saya dapat pada kesempatan mengikuti ajang WorldSkill, di mana saya menjadi perwakilan dari Indonesia untuk mengikuti ajang perlombaan tingkat dunia. Alhamdulillahnya, hari ini saya mendapat kesempatan untuk sharing teknik-teknik masak kepada pemirsa di rumah. Ini kita chop, bawang putihnya kita sisihkan, dan kita gunakan juga bawang bombay. Nah, untuk bawang bombay ini kita gunakan dengan teknik potongan slice atau mengiris secara tipis dari bawang bombay ini. Oke. Nah, ini kita iris tipis, pemirsa di rumah. Ingat, untuk bawang bombay jangan terlalu tebal karena akan menghasilkan getah yang sulit untuk matang. Bumbu-bumbunya sudah kita siapkan. Dari sop ayam ini karakteristiknya adalah dari bumbu-bumbunya. Terus kita gunakan juga biji pala sebagai bahan dasar yang kita pakai, dan juga cita rasa lada yang lebih dominan. Setelah 3-4 menit, kita tunggu proses blanching. Selanjutnya kita akan melakukan proses skimming, yaitu pembuangan dari kotoran ayam tersebut. Mari kita lakukan. Nah, ini bisa kita lihat pemirsa di rumah, bahwa ini adalah busa-busa yang keluar dari ayam ini adalah kotoran yang dihasilkan. Nah, seandainya ini dilakukan dengan cairan yang panas, maka busa-busa ini tidak akan pernah keluar. Karena kita melakukannya dengan benar, maka busa-busa ini bisa keluar. Ini sudah bisa dipastikan bahwa ayam ini sudah bersih dan nutrisinya pun terjaga. Nah, ini kita buang. Ntar kita akan melihat hasilnya dengan hasil kaldu yang jernih,
bersih dan memiliki rasa yang sempurna. Oke, kita sudah melakukan proses skimming, pembuangan dari kotoran dari ayam tersebut. Selanjutnya yang kita lakukan adalah proses shocking. Nah, pada proses ini dilakukan dengan air yang mengalir. Karena kenapa? Karena ayam tersebut bisa kita jaga konsistensi, tekstur, sehingga dapat menghasilkan rasa yang enak. Oke, nah ini ayamnya kita angkat. Nah, ayamnya ini sudah bersih, namun belum matang. Jadi, ayamnya ini masih proses tengah matang. Oke, selanjutnya kita akan taruh di air yang mengalir. Nah, ini kita alirkan air yang mengalir agar berhenti proses memasaknya. Jadi, untuk menjaga teksturnya harus kita menggunakan cara seperti ini, atau pemirsa di rumah dapat menggunakan es batu untuk memberhentikan proses memasaknya. Selanjutnya kita akan membuat kaldu, yaitu kita butuhkan bawang putih dan bawang bombay yang sudah kita potong terlebih dahulu. Kita harus menumisnya. Ada beberapa teknik untuk menumis dari bawang putih dan bawang bombay. Jadi kalau pemirsa di rumah, kalau seandainya untuk menumis bawang putih dan bawang bombay, pilihannya adalah untuk menumis bawang bombay terlebih dahulu. Karena kenapa? Bawang putih memiliki getah yang lebih tajam, sehingga akan memberikan warna lebih gosong atau lebih coklat terlebih dahulu daripada bawang bombay. Nah, untuk kita menumis, itu yang harus kita gunakan adalah teflon, dan teflon tersebut harus kita panaskan terlebih dahulu sebelum kita memasukkan minyak. Karena kenapa? Agar teflon tersebut tidak gampang untuk rusak. Kita masukin minyak secukupnya. Oke, jangan terlalu banyak ya, pemirsa, karena minyaknya nanti kita akan hasilkan kaldunya terlalu oily. Ini kita masukkan bawang bombay. Oke. Nah, untuk menumis kita harus sampai keluar suara ces seperti itu agar dapat diproses dengan maksimal. Nah, ini kita tumis. Nah, seandainya apinya terlalu besar, kita kecilkan. Jadi untuk menumis bawang putih sama bawang bombay ini, kita harus lakukan secara perlahan. Nah, proses warna browning yang dihasilkan dari bawang bombay ini, karena bawang bombay itu memiliki kadar gula yang cukup tinggi. Jadi untuk ibu-ibu di rumah nggak usah takut, karena bawang bombaynya itu berwarna seperti kecoklatan, karena dia akan menghasilkan cita rasa yang baru. Baru kita masukkan bawang putih. Nah, oke, sudah tercium nih harumnya bawang putih. Jadi jangan terlalu lama untuk dimasaknya. Untuk bawang putih dan bawang bombay ini cukup, dan untuk warna itu harus menghasilkan warna kecoklatan atau kita sebut dengan golden brown seperti ini. Oke, pemirsa di rumah, selanjutnya kita akan membuat kaldu ayamnya atau kita bisa sebut dengan broth. Sebentar, saya ambil prestonya. Kita isi dengan air ya, secukupnya sesuai dengan bahan yang kita gunakan. Nah, airnya kita cukupkan dengan bahan kurang lebih sekitar kita butuhkan 2 liter air. Oke, selanjutnya kita akan membuat broth atau kaldu ayamnya. Yang kita masukkan pertama itu ayam yang sudah bersih dan terjaga nutrisinya ini. Kita masukkan semuanya ya. Kita masukkan ayamnya. Selanjutnya bahan yang kita butuhkan untuk membuat kaldu ini adalah merpoa. Apa itu merpoa? Itu campuran dari wortel, seledri, dan daun bawang. Begitu juga dengan bawang bombay dan bawang putih yang sudah kita tumis terlebih dahulu. Nah, kita siapkan seledri. Nah, untuk kita membuat kaldu, kita tidak perlu untuk memotongnya lebih kecil, karena kita hanya akan mengambil dari rasanya saja. Kita masukkan daun bawang. Kita hanya bagi 2 saja. Oke. Selanjutnya adalah wortel yang kita pakai yang kecil aja. Kenapa kita pakai yang kecil saja? Karena dari merpoa ini kita tidak gunakan. Hanya kita butuhkan dari rasanya saja. Jadi merpoa yang sudah kita proses masak ini akan kita buang nantinya.
Oke, selanjutnya kita akan memotong wortel tersebut. Kita potong sama besar-besar saja pemotongannya, lalu kita masukkan. Selanjutnya kita tambahkan garam sesuai dengan selera dari pemirsa di rumah ya. Ini garamnya. Masukkan garam. Kemudian kita masukkan juga merica. Nah, mericanya ini jangan terlalu banyak, karena merica putih itu memiliki rasa yang lebih dominan. Selanjutnya kita masukkan gula sedikit sebagai penambah rasa dari kaldu tersebut. Nah, selanjutnya saya memakai kaldu jamur. Nah, kenapa saya memakai kaldu jamur? Karena jamur ini adalah termasuk rasa umami, yaitu cita rasa nomor 5. Rasa itu ada pedas, asin, pahit, manis, dan umami. Nah, dari jamur ini memiliki rasa umami. Jadi saya masak kaldu ayam ini tidak memakai MSG ya, tapi kita mengandalkan dari jamur sebagai cita rasa tambahannya. Nah, selanjutnya yang saya pakai sebagai penambah rasa yaitu biji pala. Wah, harum ya, biji pala memiliki rasa yang khas. Oke. Nah, pemirsa di rumah pasti penasaran kenapa saya menggunakan Presto ini. Jadi, pada ayam itu memiliki bakteri yang namanya Salmonella. Nah, Salmonella itu mengakibatkan itu diare. Nah, itu sangat membahayakan. Nah, untuk kita menghilangkan bakteri Salmonella itu hanya dapat ditempuh dengan suhu 120 derajat. Sedangkan untuk perebusan ayam yang biasa pemirsa lakukan di rumah itu hanya menggunakan suhu sekitar 100 derajat. Bagaimana caranya untuk kita dapat menempuh suhu 120 derajat agar Salmonella itu bisa hilang? Menggunakan pressure cooker. Atau pemirsa di rumah dapat menggunakan panci yang memiliki tutup, sehingga partikel-partikel dari ayam tersebut itu dapat bergerak secara sempurna dan tidak ada yang keluar, sehingga akan menghasilkan tekanan dan mengakibatkan Salmonella itu akan mati. Sambil menunggu kaldu kita matang, kita akan membuat isian dari sup tersebut. Nah, untuk nama sup biasanya itu diambil dari isian sup tersebut. Misalnya kita menggunakan chicken, kita jadi namanya chicken soup. Kalau kita menggunakan wortel, jadi carrot soup. Kita menggunakan daun bawang, kita jadi namanya leek soup. Nah, itu adalah rumus dari kita pemberian nama dari suatu sup yang kita buat. Nah, hari ini kita akan membuat mix dari vegetable. Nah, dari wortel ini kita akan potong menjadi potongan slice atau diiris tipis. Jadi untuk pemirsa di rumah itu dapat memotong sesuai dengan keinginannya. Atau ini mau dipotong seperti kotak, kubus, bulat, itu bebas. Tapi ingat, setiap potongan harus bagus dan rapih. Karena kunci dari mengolah makanan yang indah agar pada saat di plating itu adalah proses memotong dari bahan makanan tersebut. Nah, ini kita potong wortelnya. Kenapa saya memilih untuk di slice? Itu kita bisa mengeksplor, kita bisa mencari bentuk yang lain yang lebih unik dan lebih rapih nantinya. Nah, ini adalah hasil dari sisa dari wortel. Nah, ini jangan sampai dibuang ya, pemirsa di rumah. Ini bisa kita gunakan untuk membuat kaldu lainnya. Ini kita sisihkan. Nah, untuk penyimpanannya, pemirsa di rumah, ini bisa dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dimasukkan ke dalam freezer dalam jangka waktu yang lama, dan kita bisa menggunakannya lagi di lain kesempatan. Kemudian bahan yang saya gunakan selanjutnya adalah buncis. Nah, buncis itu saya menggunakan baby buncis ya, karena baby buncis ini memiliki rasa yang lebih manis dan tekstur yang crunchy. Nah, ini kita potong ujungnya. Saya sengaja hanya memotong bagian ujungnya saja, karena lebih lucu dan imut panjang-panjang seperti ini. Jadi untuk pemirsa di rumah, jangan
ragu-ragu untuk memotong karena setiap potongan itu memiliki sendinya masing-masing ya. Selanjutnya yang saya gunakan adalah kentang. Nah, kentang ini kita gunakan sebagai salah satunya pengganti nasi. Jadi ibu-ibu di rumah bisa menggunakan kentang sebagai alternatif untuk mengganti nasi. Jadi setiap kali pemirsa di rumah makan, aduh supnya mana nih nasinya? Nah, itu bisa dijabarkan bahwa di sup ini kita menggunakan kentang sebagai karbohidratnya, pengganti nasi. Kita potong kotak. Nah, ini kita sisihkan ya kentangnya. Jangan lupa untuk direndam agar tidak browning sehingga menghasilkan kentang yang bagus nantinya. Oke. Nah, pemirsa, presonya sudah bunyi. Mari kita tunggu sampai sekitar 10 menit sampai ayamnya itu matang. Pemirsa di rumah, kita sudah sampai 10 menit dari fluid ini bunyi. Nah, selanjutnya kita akan matikan fluidnya. Nah, untuk pemirsa di rumah, seandainya fluid ini kita cabut, maka uapnya itu akan keluar. Tolong hati-hati dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, ini akan kita buang uapnya, tapi untuk pemirsa di rumah jangan pernah membuka tutupnya. Karena kenapa? Tutupnya ini akan meledak seandainya pemirsa langsung buka. Oke, selanjutnya yang kita akan proses adalah merebus kondimen dari sup ayam tersebut. Oke, kita hidupkan apinya. Kita tunggu hingga airnya mendidih. Nah, perlu kita tambahkan garam sebagai penambah rasa dari kondimen tersebut. Setengah sendok teh aja ya, pemirsa di rumah. Jangan terlalu banyak, karena garam ini hanya sebagai penambah dari rasa dari kondimennya. Selanjutnya kita akan merebus kentang terlebih dahulu. Kenapa kita akan merebus kentang? Karena kentang memiliki tingkat kekerasan lebih tinggi dari wortel dan buncis. Jadi konsep untuk kita merebus bahan adalah kita memasukkan dari bahan yang paling keras terlebih dahulu. Oke, kita masukkan kentangnya. Ingat, airnya itu harus benar-benar mendidih ya. Nggak boleh airnya itu nggak mendidih. Kita tunggu kentangnya sekitar 1-2 menit. Selanjutnya akan kita masukkan wortel dan buncisnya. Oke, setelah mendidih, kentangnya kita masukkan wortel. Selanjutnya yang kita masukkan adalah buncisnya. Jadi untuk wortelnya itu jangan terlalu lama untuk perebusannya, agar dia tidak overcook. Nah, untuk proses wortel dan buncis ini, kita hanya membutuhkan waktu sekitar 30 detik. Jadi setelah 30 detik dan warna dari buncisnya ini berubah menjadi lebih hidup, lebih hijau tua ya dari buncis yang mentah. Nah, ini sudah bisa kita angkat dan siap untuk disajikan. Setelah kondimen dari sayur sop ini matang, selanjutnya akan kita angkat dengan menggunakan air dingin. Mari kita ambil es batunya yang telah disiapkan. Oke, ini kita tambahkan air di es batunya. Kemudian kita angkat sayurannya tersebut. Angkat semuanya. Kayaknya saya perlu alat tambahan. Saya perlu ladle. Oke. Strainer. Kita angkat. Nah, ini adalah proses soaking. Jadi ketika bahannya itu panas, kita celupkan ke dalam air es sehingga bahan tersebut cepat untuk dinginnya. Ini bahannya sudah kita soaking, kemudian kita pindahkan ke tempat yang siap untuk kita sajikan. Udah. Oke, pemirsa di rumah, ini bisa kita lihat sayurannya ini fresh, warnanya dan
pasti teksturnya crunchy. Selanjutnya kita akan plating sup tersebut. Pemirsa di rumah, hari ini kita sudah selesai masak sup ayam yang tetap terjaga nutrisinya. Nah, ini sup ayamnya dan ini kondimennya. Dan kita menggunakan garnishnya itu ada cabai dan tomat. Mari kita plating. Nah, ini harus kita singkirkan dulu ya talenannya, karena kita nggak boleh plating di atas talenan. Kita menggunakan adalah sup plate. Jadi plate ini diproduksi atau dibuat khusus untuk menaruh sup. Nah, kita perlu spoon untuk mengambil ayamnya. Kemudian jangan sampai lupa untuk menggunakan sarung tangan agar kita tidak terjadi kontaminasi silang. Jadi kontaminasi silang itu diakibatkan seandainya kita habis memegang dari satu bahan ke bahan lain dengan tangan kita sendiri. Karena tangan kita sendiri ini memiliki keringat dan panas yang berbeda. Selanjutnya yang kita akan mulai plating dengan menaruh buncis. Kita taruh buncis di tengahnya. Jadi untuk plating ini adalah seni ya. Misal tidak ada aturan baku untuk kita menata makanan tersebut. Nah, selanjutnya kita ingin menggulung wortel yang tadi kita slice. Jadi kita gulung wortelnya. Nah, ini wortelnya juga kita gulung lagi. Kita membutuhkan di sini 3 wortel. Kemudian satu lagi. Kemudian kita taruh kentangnya. Ya, untuk kentangnya bisa fleksibel ya. Jadi seandainya pemirsa di rumah ingin makan sup tidak pakai nasi, otomatis kentangnya ini harus ditaruh lebih banyak agar pemirsa bisa kenyang dan karbohidratnya itu tetap ada. Tapi untuk kali ini saya hanya akan membuat sup yang tidak terlalu banyak karbohidratnya. Selanjutnya kita taruh tomat dan jangan lupa ayam yang tadi kita proses. Nah, ayamnya ini sangat segar dan rasanya pun saya yakin ini enak sekali. Saya taruh sekitar 3 pieces ayam. Oke. Terakhir, kita masukkan kaldu atau chicken broth yang sudah bernutrisi ini. Oke, kita masukkan kurang lebih sekitar 200 ml cairannya. Oke. Selanjutnya kita kasih garnish. Garnish itu adalah hiasan, namun garnish itu syaratnya adalah bahan yang dapat dimakan. Jadi pemirsa di rumah nggak boleh untuk naruh kayu manis ataupun benda-benda lainnya yang tidak dapat dimakan. Jadi di atas piring ini harus semuanya bisa dimakan. Oke, voila. Sudah jadi sup ayam ala Chef Ibnu Fanan. Demikian pemirsa MTA, kita sudah selesai masak sup ayam ala Chef Internasional. Nah, sekarang pemirsa di rumah sudah dapat melakukan pembuatan sup ayam dengan benar agar dapat terjaga nutrisinya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.